Misalnya kalau di mekatronik ini pasti di situ nanti ada PLC, ada HMI, ya, terus servo, drive dan lain-lain. Kita nanti di industri. Kira-kira gajinya sekian salary-nya. Nah, ini kue-kue yang menarik ini bagi mahasiswa. Nah, seperti itulah model. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mega Fans, selamat pagi. Apa kabar nih kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Oke, sebelum kita memasuki acara podcast kali ini, nggak afdol nih kalau kita belum kenalan sama kita. Oke, perkenalkan, saya di sini sebagai host satu, Ahmad Fadil Wahyu Umami, dan saya di sini ditemani oleh teman saya. Yaitu saya Muhammad Fahmi Haris Safaat sebagai host kedua. Jadi tema podcast kali ini yaitu pendidikan, riset, dan inovasi dalam otomasi. Dalam dalam beberapa menit ke depan kami akan menemani kalian dengan narasumber yang hadir kali ini. Bener banget nih, kami sudah mengundang tamu yang sangat istimewa, yaitu ada Bapak Fendi Eko Purnomo SPD MT sebagai dosen dari Prodi TM dan juga sebagai pembimbing dari komunitas PLC di Prodi ini. Selamat pagi Pak, apa Oke, kabarnya? selamat pagi. Mungkin bisa disapa dulu Pak untuk mereka Oke. fansnya. Oke, selamat pagi Meka fans semua. Perkenalkan, saya Bapak Fendi Eko Purnomo. Saya mengajar di Prodi Teknologi Rekayasa Mekatronika di Politeknik Negeri Jember. Oke Bapak, baik sebelum memasuki ke pertanyaan nih Bapak, Ya, mungkin Bapak bisa menceritakan awal masuk Bapak sebagai dosen di Prodi TM ya. itu bagaimana? Oke. Silakan. Wah, ini kesempatan yang luar biasa ini ya. Eh, jadi gini, dulu awalnya saya di teknologi informasi, ya. Jadi sebelum eh, jadi TRM ini terbentuk atau teknologi rekayasa mekatronika ini terbentuk, saya menjadi dosen tetap di teknologi informasi atau jurusan TI. Nah, selanjutnya di sana memang saya sudah menggeluti bidang otomasi. Antara lain ada PLC, terus HMI, SCADA dan lain-lain. Nah, di situ eh, di tahun 2019 jadi tahun momentum di mana gagasan atau ide dari mekatronik ini terbentuk. Jadi awalnya 2019 saya, Pak Irwan dan Pak Samsiar, jadi 3 orang dari eh, Polisi ini mendapatkan hibah retooling ke luar negeri. Nah, dari situ saya dan Pak Irwan ke Turki. Kebetulan dapat mekatronik expert dari Vesto. Nah, Pak Samsiar ke Kanada. Di sana dapat automation dari Siemens. Nah, dari situ disambut juga dengan eh, ide dari Pak Direktur untuk bagaimana jika membuat atau mendirikan prodi baru dengan apa keunggulan yang khas dan kebutuhan yang memang benar-benar dibutuhkan di dunia industri saat ini yaitu mekatronik. Nah, jadinya kita sambut semuanya. Di situ ada saya, Pak Fanani, Pak Samsia, Pak Irwan dan Pak Rafi'i. Kita bergabung di situ dalam tim ad hoc untuk membentuk suatu prodi mekatronik ini. Nah, seperti itu. Nah, jadi di awal 2019 itu kita mulai menyusun apa saja kebutuhannya sampai kita mengajukan ke Dikti. Nah, waktu itu. Sehingga pada Maret 2020 kalau nggak salah ya. Jadi kalau nggak salah 13 Maret 2020 turunlah SK pendirian program
studi gitu. Jadi tanggal 13 Maret itu menjadi ulang tahun prodi Teknologi Rekayasa Mekatronika. Nah, gitu ceritanya. Oke. Ini kan Pak Fendi juga terkenal dosen sebagai dosen otomasi dan PLC. Nah, jadi bagaimana Bapak mengembangkan kurikulum otomasi untuk menyiapkan mahasiswa menghadapi teknologi terkini? Oke. Cukup menarik ya pertanyaannya. Jadi gini, di awal 2020 kita didatangkan dengan COVID ya, COVID 2019. Di awal pandemi itu tidak menyurutkan semangat kita untuk membuat prodi ini. Jadi saya cerita lagi ini deh, di awal. Jadi di awal prodi ini kan harus ada kurikulum ya. Nah, kita dibantu mendapatkan support dari Swiss Contact atau F4C, di mana itu badan CSR dari Swiss ya, untuk membentuk namanya DAKUM, Development of Curriculum. Nah, Development of Curriculum ini membentuk suatu kurikulum yang pendekatannya sudah mendekati kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh industri. Nah, seperti itu. Maka kita mengundang beberapa industri-industri, tentunya mitra dari Politeknik Negeri Jember, untuk duduk bersama dengan menjaga jarak aman ya waktu di tahun 2020 itu, sehingga kita merumuskan suatu kurikulum di mana kurikulum teknologi rekayasa mekatronika ini dapat diterima oleh industri kayak gitu. Jadi kebutuhannya apa saja, terus kita matchingkan atau kita gabungkan dengan kurikulum di rukun ilmu mekatronik yang ada, sehingga membentuk kurikulum yang kita ajarkan pada teman-teman di mekatronik saat ini seperti itu. Jadi memang benar-benar kurikulumnya dari gabungan dari industri gitu. Ya. Terus untuk metode pengajaran yang Bapak gunakan untuk mengajarkan mahasiswa tentang otomasi agar efektif itu bagaimana? Begini, jadi saya kalau guru atau dosen atau tenaga pendidik gitu ya, em, mengajarkan kepada mahasiswa ini awalnya dengan cerita-cerita indah dulu ya. Ya, mengawali dengan cerita-cerita indah dulu. Jadi saya ceritakan pengalaman-pengalaman mahasiswa-mahasiswa yang sudah sukses. Terus saya ceritakan pengalaman yang sudah ditempuh di industri dan keadaan-keadaan yang di industri, sehingga membawa mereka ke dunia industri itu sendiri. Nah, sehingga dari situ akan terbentuk impian-impian atau angan-angan bahwa oh, kalau di mekatronik ini mempelajari ini, gitu ya. Misalnya kalau di mekatronik ini pasti di situ nanti ada PLC, ada HMI, ya, terus servo, drive dan lain-lain. Kita nanti di industri. Kira-kira gajinya sekian salary-nya. Nah, ini kue-kue yang menarik ini bagi mahasiswa. Nah, seperti itulah modelnya pembelajarannya. Oke. Terus untuk teknologi dalam bidang otomasi yang menurut Bapak sangat menarik itu apa dan mengapa? Jadi teknologi di bidang otomasi ya, Ya. ini sangat berkembang pesat. Kenapa? Karena kebutuhan itu di sangat dipacu atau dibutuhkan sekali oleh industri, terutama pada sisi lini efisiensi, terus peningkatan performa dari mesin-mesin itu, sehingga memacu para peneliti di bidang otomasi untuk terus berinovasi. Nah, kita juga ambil peran di situ ya, ambil peran di situ sehingga eh, kita dapat memberikan inspirasi, kita dapat memberikan kontribusi atau penelitian di situ, memberikan pengalaman-pengalaman ke mahasiswa untuk meneliti di bidang otomasi. Kayak gitu. Untuk selanjutnya itu untuk contoh studi kasus sukses dalam penerapan otomasi di perusahaan-perusahaan ternama itu bagaimana? Oh, banyak sekali. Jadi gini,
eh, studi kasus ya. Misalnya kalau di bidang penerapan teknologi di otomasi di perusahaan ya. Jadi misalnya gini, eh, kita di industri sekarang satu mesin itu hanya dioperatori satu orang, ya satu orang. Kalau dulu mesin-mesin ini bisa dioperatori oleh 10 orang, 5 orang, kayak gitu. Nah, zaman sebelum ada mesin, kalau manual bisa sampai lebih dari itu, bisa 50 orang, 30 orang seperti itu. Ya, misalnya sortasi, sistem sortasi, sortasi benih atau sortasi dari barang-barang yang sudah dipaket atau barang-barang yang sudah diproduksi. Ini banyak sekali. Nah, sekarang dengan adanya motion atau sensor vision misalnya, sensor vision yang memantau kondisi barang itu akan sangat-sangat mengurangi eh, jumlah pekerja. Gitu. Contohnya di sini kalau misalnya, nah ini kan pakai barcode ya, di print ya. Nah, ini nanti setelah di print akan dipantau lagi oleh sensor kamera. Ya, mungkin dari kamera nggak kelihatan ya. Dari kamera nggak kelihatan, tapi tulisan expired atau yang lain-lain ini setelah di print, printnya juga nggak nempel, ditembakkan, disemprotkan gitu aja. Nanti akan dipantau lagi oleh sensor kamera. Ketika tidak ada barcode-nya, maka akan di reject. Nah, itu contoh-contoh dari perkembangan teknologi. Belum belum lagi dengan adanya IoT saat ini ya. IoT sudah menjamur, sudah berkembang pesat. Memang sebenarnya IoT-nya dimasuk ke lini industri dulu. Ya, nah sekarang sudah masuk ke industri lagi, tapi industri pertanian. Ini lebih lebih masuk lagi ke sistem pertanian presisi. Oke, silakan. Ada lagi. Dari perkembangan teknologi itu kan banyak Pak ya. Mungkin Bapak ada fokus riset terkini untuk yang sedang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa. Oh, ya, jadi kalau saya bicara global aja ya. Karena kalau riset saya kok ini kelihatannya memang kecil ya. Kita nggak eh, beberapa di mekatronik sendiri ada fokus discussion riset ya. Contohnya kita mengembangkan seperti Pak Sansiar misalnya. Pak Sansiar itu ke ini smart conveyor misalnya. Jadi conveyor itu di situ kalau dia berjalan, dia sudah bisa menata misalnya mana barang yang kecil akan disisihkan, mana barang yang besar sudah disisihkan sendiri. Jadi conveyornya sudah dilengkapi dengan roda omni. Ya, roda omni. Terus ada juga yang memang di industrial control tapi fokusnya ke data. Ya, jadi data-data industri ini bisa diolah lagi menjadi sebuah sistem keputusan. Nah, di mana sistem-sistem tadi bisa untuk prediksi, bisa untuk eh, memperkirakan kapan akan terjadi kerusakan atau kapan misalnya harus dirawat dan lain-lain seperti itu. Terus ada lagi mungkin di baterai manajemen sistem. Nah, itu juga bisa ya. Terus ada juga yang di misalnya sekarang kan kalau pencirinya dari teknologi rekayasa mekatronik yang ada di Poly J itu adalah kita lebih fokus ke agriculture ya, ke pertanian presisi. Nah, di situ kita memanfaatkan sebuah smart irigasi atau drip irigasi ya, irigasi tetes di mana kita pertahankan eh, pengairannya untuk seragam, terus pemberian nutrisinya untuk sesuai semuanya terukur ya dan terpantau misalnya nilai ppm-nya berapa, nilai pH-nya berapa dan pertumbuhan dari tanaman itu juga terukur seperti itu.
Nah, ini kan Bapak juga Heeh. sebagai pembimbing komunitas PLC. Ya. Mungkin Bapak bisa menceritakan gimana Bapak memulai dan mengembangkan komunitas PLC di program studi dalam ini. Ah, oke. Balik lagi karena sudah menjadi tuntutan ya. Jadi kita ada teknologi rekayasa mekatronika ini bukan satu-satunya di Indonesia. Ya, kita ada beberapa TRM yang lain atau teknologi rekayasa mekatronika yang lain. Misalnya ada di Cikarang, ya, ATMI Cikarang. Terus ada di PENS, ada juga di Batam, ya, dan juga jurusan-jurusan otomasi atau prodi otomasi yang serumpun dengan kita. Nah, di situ mereka yang sudah berdiri lebih dulu mengembangkan komunitas, ya, di mana komunitas ini banyak sekali manfaatnya, terutama eh, bisa belajar bersama tentang apa itu PLC, ya. Dari situ mereka akan belajar mengenal PLC lebih dalam, belajar perkembangan PLC yang ada di luar, serta bisa berkompetisi di eh, bidang lomba otomasi gitu. Jadi tujuan dari komunitas itu adalah ya membentuk komunitas supaya mereka bisa kompetisi, belajar lebih dalam lagi, supaya tidak kalah dengan prodi-prodi yang lain, gitu ya. Jadi nggak hanya dapat di kuliah saja, tapi juga dapat di komunitas itu tadi. Nah, kayak gitu. Kalau untuk pengalaman Bapak sendiri selama membimbing komunitas PLC, Pak, mungkin dari tantangan atau keberhasilan yang Bapak temui dalam membimbing mahasiswa itu melalui komunitas PLC itu apa? Oke. Eh, tantangannya itu adalah mental ya soalnya. Ya, loh, kok ketawa? Sebenarnya mental ya. Jadi semua yang bekerja bahkan lulusan nanti akan dites mental. Mentalnya gimana? Ya, gitu. Bukan saya harus maksa ya. Kamu harus gini-gini atau kamu harus eh, belajar 48 jam. Nggak seperti itu. Ya, bagaimana kita em, mempunyai mental supaya kita mampu berjuang, kita mampu belajar, baik itu terbimbing dan mandiri, ya. Itu yang perlu ditumbuhkan. Jadi gini, balik lagi kalau saya ngajar biasanya ini mesti banyak cerita. Nah, gitu. Contohnya kalau saudara masnya ini udah diterima kerja dengan salary sekian gitu. Nah, setelah itu di situ dihadapkan dengan suatu hal yang baru. Misalnya belum pernah megang PLC, misalnya PLC-nya Siemens. Di kampus belum diajarkan Siemens gitu ya. Nah, nanti gak diajari Mas di sana. Di sana gak diajari, cuma dikasih ini manual booknya atau ini PLC-nya silakan dipelajari ya. Atau misalnya ini PLC-nya manual booknya silakan cari di Google. Nah, gitu. Silakan dipelajari. Nanti kalau udah selesai, ayo ikut wiring atau ayo ikut benerin mesin yang pakai PLC Siemens ya kayak gitu. Nah, ini kan sebuah tantangan juga testing ya bagi kita sebagai karyawan baru di suatu industri yang baru aja udah nyemplung baru masuk gitu ya, langsung dikasih kayak gitu. Nah, itu tantangan-tantangan seperti itu saya ajarkan juga tantangan seperti itu supaya apa, supaya mahasiswa nggak kaget atau di komunitas juga nggak kaget. Nah, kayak gitu. Kalau untuk kegiatan Hmm. yang dijalankan komunitas PLC ini apa Pak? Dari kegiatan sama programnya. Kalau kegiatannya ya umum sih, kegiatan rutin seperti biasa, terus kegiatan keorganisasian seperti biasa ya. Terus ada perlombaan, terus belajar bersama kayak gitu. Ya, belajar bersama. Mungkin ada beberapa program-program yang eh,
untuk meningkatkan capacity building atau kemampuan diri gitu ya. Ya tentunya saling belajar sendiri, belajar mandiri, atau juga kadang kita terbimbing kayak gitu. Terus ada juga beberapa job pekerjaan. Jadi misalnya ada beberapa pekerjaan-pekerjaan yang itu membutuhkan skill seorang engineer mekatronik, ya saya kasih apa ya dari yang lain supaya mereka belajar. Nah, di sini banyak kan apa, dalam perkuliahan itu banyak sekali ilmu yang didapatkan, Pak. Hmm. Mungkin ada tips untuk cara efektif untuk belajar menguasai keterampilan baru tuh apa kira-kira? Belajar trik keterampilan baru ya. Ya, tipsnya gitu, Pak. Jadi gini, sebenarnya eh, ada kalanya itu kita nggak diajari. Kalau di kampus itu, contohnya gini aja, di kampus mungkin kebanyakan omron atau sniper ya yang diajarkan. Tapi nanti kerja turun di lapangan udah beda lagi hasilnya ya. Bahkan kadang kita nggak dapat PLC atau kita malah dapat DJS atau yang lain. Nah, kita awalnya memang kasih fondasinya dulu. Ya, kita kasih dasarnya dulu. Contohnya bagaimana? Kita kasih gambar teknik, terus dikasih basic pneumatik, ya kan? Dikasih instrumentasi, pengukuran. Jadi terus elektronika dasar. Nah, pada level-level dasar itu yang mendasari bahwa semua materi yang baru-baru itu yang saudara maksud itu berpijaknya di situ juga gitu ya. Jadi semua materi-materi yang baru itu juga berpijaknya di situ. Jadi kuasailah ilmu-ilmu dasar. Kalau saudara sudah menguasai ilmu dasar, berpijak dimanapun akan mudah ya. Ya. Dalam belajar juga ada kegagalan, Pak. Cara menghadapinya juga mungkin kan kalau gagal itu kayak jatuh gitu, menyerah, Pak. Nah, cara menghadapinya biar nggak pantang menyerah gitu, Pak. Maksudnya biar belajar dari kegagalannya gitu gimana, Pak? Oke, jadi begini, eh, yakinlah bahwa setiap apa yang kita tempuh ini itu pasti ada hikmah ya, pasti akan kita menuai suatu hasil meskipun sesuatu itu yang tidak berharga. Maksudnya ya apapun yang kita lakukan mesti ada hasil ya, apapun yang kita lakukan mesti ada hasil. Meskipun yang kita lakukan itu gagal, kita dapat hasil. Hasil dari apa? Hasil dari kegagalan ini pasti kita dapat evaluasi atau eh, bagaimana minimal kita sudah melakukan yang gagal ini. Berarti kita nggak usah yang melakukan yang ini gitu loh. Jadi kita sudah melakukan dan ini gagal. Berarti ini sebuah portofolio bagi kita. Jangan ngelakuin yang ini karena ini udah gagal gitu. Berarti kita harus cari coba cara yang lain atau mungkin kita butuh effort yang lebih tinggi atau mungkin kita butuh sudut pandang yang berbeda sehingga kita dapat mencapai suatu titik keberhasilan gitu. Nah, juga minta tipsnya lagi untuk agar mahasiswa itu bisa berpikir kreatif dan inovatif gitu gimana, Pak? Oke, simple sebenarnya sih. Manusia itu kan ini ya, gampang bosan. Manusia itu gampang bosan. Gampang bosan itu pun itu juga punya sisi positif. Ya, jadi gini, saya selalu terapkan pada diri saya, masa yang ini terus. Udah, gitu aja. Masa ya gini terus. Lah, kalau udah kita masa ya gini terus, berarti kita harus berubah. Kita harus bangkit atau kita harus mencari cara yang lain gitu. Masa ya gini terus. Gitu. Jadi kita harus move on, Upgrade gitu. upgrade juga. Ya mungkin ini masih agak lemah ya.
daripada penyemangat-penyemangat yang lain yang menggebu-gebu ya. Tapi ya kalau menurut saya ini cukup sederhana dan simpel aja. Maka ya gini terus ya, hidup itu kayak gitu. Jadi ya kita harus punya suatu perubahan atau suatu perbaikan di hidup kita supaya kita menjadi lebih baik. Oke Pak, kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak Pak Fendi sudah meluangkan waktunya untuk berbicara mengenai dunia otomasi, baik itu inovasi, riset, dan pengalaman dan Bapak sendiri. Sebelum kita Oke. sudahi, mungkin dari Bapak ada closing statement atau motivasi untuk Mega Films yang lagi nonton nih Pak. Oke. Terima kasih ya. Saya tertarik sekali dengan tadi eh masuk yang ini terus. Nah, kayak gitu ya. Jadi memang hidup itu harus dinamis, hidup itu harus berubah, di mana berubahnya harus tetap pada track yaitu menuju yang baik ya. Jadi kita harus berubah tapi berubah yang baik. Kalaupun kita ini sudah berada pada track yang baik, maka akan kita terus pertahankan maju pada suatu hal yang lebih baik lagi. Oke, terima kasih. Kami ucapkan terima kasih Bapak atas kehadiran Bapak dan jadi narasumber kali ini, dan terima kasih banyak untuk Megafab yang sedang mendengarkan podcast mulai dari awal sampai akhir. Stay tune terus ya untuk nonton Mega Podcast episode berikutnya. Selamat pagi, salam hangat dari kami. Terima kasih dan salam jumpa. Oke, sampai jumpa. Ya.